Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Zahra Umara Sobri dari Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 23. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas meresum buku yang ditugaskan oleh Bapak Diang. Judul buku yang akan saya bahas yaitu Pendidikan Pancasila karangan Prof. Kailan. Langsung saja pada pembahasan bab pertama yaitu Filsafat Pancasila. Pengertian filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Nah, manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik, dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya, itulah yang disebut dengan filsafat. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai suatu sistem. Dasar filsafat negara Pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat akan memberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus, yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila dapat dirumuskan pula dalam hubungannya, saling mengisi atau mengualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramidal. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ada dua. Yang pertama, dasar ontologi sila-sila Pancasila, dan yang kedua, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya pada bab 2 membahas mengenai identitas nasional. Istilah identitas nasional secara termologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Terdapat dua faktor yang mendukung kelahiran identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Pancasila juga sebagai kepribadian dan identitas nasional. Selanjutnya pada bab 3 membahas mengenai demokrasi Indonesia. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan asas rakyat karena kedaulatan berada pada di tangan rakyat. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1959. Masa ini yaitu demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai dengan 1965. Masa ini yaitu demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu periode 1966 sampai dengan 1998. Masa ini demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang terakhir yaitu periode 1999 sampai dengan sekarang. Masa demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Selanjutnya pada bab 4 membahas mengenai negara dan konstitusi. Unsur-unsur negara meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Pengertian hukum dasar meliputi dua macam, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Selanjutnya pembahasan bab 5, rule of law dan hak asasi manusia. Sebenarnya rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia yaitu ketika human rights untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat 1776. Selanjutnya pada bab 6 membahas mengenai geopolitik Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Dan yang terakhir pada bab 7 membahas mengenai geostrategi Indonesia. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Nah, itu dia hasil dari tugas meresum buku yang sudah saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.